Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya dari Cirebon, Buya, mau bertanya. Seandainya laki-laki tidak menafkahi istrinya seperti apa, Buya? Sudah bertahun-tahun. Dan saya seorang istri sudah tidak pernah bermain dengan siapa-siapa. Karena kalau bermain dengan teman-teman saya selalu dibilang takut tidak ridho, Buya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang suami wajib mencari nafkah. Wajib mencari nafkah. Mencari. Bukan memberi. Anda harus bisa membedakan. Jadi tugas suami adalah mencari nafkah semampunya. Kalau ternyata sang suami yang tidak dapatkan apa-apa, lalu tidak bisa beri nafkah pada istri, tidak dosa karena memang dia tidak punya apa-apa. Tapi kalau seorang suami sudah mendapatkan rizki nggak ngasih istri, kurang ajar itu orang, ambil anaknya orang ditelantarkan. Perlu disebut seperti itu. Ingat, tugas Anda mencari. Sehingga mencari dengan cara yang halal. Sehingga bukan memberinya dulu, mencari. Kalau Anda mendapatkannya, ya berikan dong kepada istri. Kalau ternyata enggak, namanya manusia. Bisa saja sesaat ini, itu, dan sebagainya. Sehingga manusia yang tidak bisa beri nafkah itu ada dua. Kalau perlu tiga. Yang pertama memang pada dasarnya dia adalah sudah cari nafkah, enggak dapat-dapat. Bangkrutan terus, enggak bisa ini. Yang kedua adalah dia punya rizki, punya sesuatu, tapi tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya. Ini ada model. Ada model. Wajib beri nafkah tapi tidak. Tapi ada yang ketiga, ini memang seorang suami tidak memberi nafkah kepada istri, memang ada kesepakatan, istrinya tidak mau itu. Ada seorang istri hanya menginginkan seorang laki-laki soleh yang menemaninya, mendampinginya, oke. Kamu tidak usah, tugasmu sholat ngaji saja bang, doain saya. Bisa saja begitu. Ada. Tapi tadi tinggal dua berarti. Suami tidak mampu, dan kami tidak tahu suami Anda seperti apa. Kalau suami Anda, wahai perempuan, dimanapun Anda berada, jika suami Anda adalah tergolong orang yang tidak mampu, tidak bisa memberi nafkah, biarpun berminggu-minggu, jangan bertahun-tahun, memang nggak dapat rezeki, bahkan dua makan aja dia juga kurang dan sebagainya, maka dia tidak dosa, dan itu di hadapan Allah. Urusan dengan urusan kewajiban di hadapan Allah. Kalau dia pura-pura, padahal dia punya, kadang-kadang membantu sana, bantu sini, ini, tapi dia nggak ngasih nafkah pada istri, lalu alasannya aku nggak punya duit. Allah tahu kalau dia pembohong. Justru ini gayanya model-model orang yang sok jago ibadah, senang berderma, semakin kelihatan di teman-temannya baik dan sebagainya. Wong ngaji, nyumbang sana, nyumbang sini, istri Anda berkasih nafkah. Hei Pak, sadar. Orang semacam itu adalah orang-orang yang dengan kebodohannya memberi nafkah istri jauh lebih utama daripada yang lainnya. Bahkan suatu ketika ada sahabat bertanya, uangku untuk jihad di jalan Allah, atau yang aku berikan pada fimrati, atau yang aku berikan pada mulut istriku, mana lebih bagus? Jawab, yang kau berikan pada istrimu jauh lebih bagus daripada yang kau dermakan untuk jihad di jalan Allah. Ya ini pasti bodoh, dia ngajinya salah dia. Makanya saya gemes betul kalau ada orang punya rizki, lalu dia tidak memberi nafkah pada istrinya. Nggak benar dia zalim, dia haram, dia dosa. Apalagi alasannya apa? Istriku kan sudah punya penghasilan. Wah ini nggak benar lagi. Kecuali ada kesepakatan, istrinya sudah mengatakan tidak usah. Ingat, ini tuh. Adapun yang tidak mampu, tidak dosa. Pernah suatu ketika ada lelaki semacam ini, lelaki yang memang tidak mampu, bangkrutan dia, dagang nggak bisa. Ada orang dagang dibohongin terus, ini nggak bisa kerja, ya, atau mungkin karena lemah sakit dan sebagainya. Ada suatu ketika orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya suami ini adalah bangkrut, nggak punya apa-apa, nggak beri nafkah kepadaku. Seperti benarnya. Lalu Nabi memberikan opsi, jawaban, kalau memang suamimu tidak bisa beri nafkah kepadamu, sementara makan itu kan harus, nggak bisa ditunda, nggak ada orang yang bilang, yang makannya minggu depan aja, ya nggak ada. Makan hari ini makan.
Nggak ada ditunda bulan depan. Karena urusan nafkah itu kebutuhan setiap hari, maka jika ada seorang perempuan, Nabi mengatakan, yang tidak diberi nafkah oleh suaminya, baik karena suaminya itu pelit, atau memang suaminya tidak mampu. Tidak mampu sekalipun, kamu berhak minta cerai. Dan tidak dosa. Karena memang suamimu tidak beri nafkah. Dengar cerita sampai di sini tuh perempuan terbagi dua, antara yang cerdas dan yang bahlul. Yang bahlul langsung mikir, oh boleh cerai ya, langsung senyum-senyum itu bahlul. Yang senyum-senyum bahlul, karena yang kita ceritakan perempuan cerdas. Dia mengatakan boleh cerai, dia ngerti boleh cerai, tapi mengatakan ya Rasulullah haruskah aku cerai? Ada opsi lain? Oh cerdas dia. Nah yang senyum tadi bahlul. Di sini nggak ada yang senyum. Kelihatannya. Tapi perempuan ini cerdas di hadapan Nabi. Ada opsi lain ya Rasulullah? Ada. Kau yang mencukupinya. Karena memang suamimu tidak mampu. Maka di saat itu kau mendapatkan pahala double, pahala nafkah, pahala nyenangkan suami, pahala-pahala. Apa kata wanita cerdas itu? Dia berkata, ya Rasulullah, masa gara-gara begini aku harus pisah dengan orang yang aku cintai? Biar aku yang mencukupi. Karena selama ini dia masih bisa berkarya, bisa mencukupi. Biar aku yang mencukupi. Nabi menyanjung pilihan ini benar. Ini orang cerdas. Yang senyum tadi nggak cerdas. Mencukupi nggak ada masalah. Oh memang suaminya tidak mampu. Makanya kadang-kadang ini perempuan ini adalah emosinya itu nggak jelas. Wong dia sudah dapat rezeki banyak dari Allah gara-gara suaminya yang bangkrut itu marah-marah. Memang benar perempuan yang laki-laki yang punya uang, yang uang nggak ngasih nafkah kepada istri itu memang laki-laki kurang ajar semacam itu. Atau dia malas bekerja, suaminya suruh ke pasar, dia hanya ngaji terus. Ini kan pernah kejadian di sini, seorang ibu mengatakan, Buya suami saya adalah suami yang soleh banget, cuma tidak pernah ngasih nafkah. Terus saya suruh pergi ke pasar, kemudian dia kemana? Dia rajin ngaji. Ngaji di mana? Ngaji gombal itu. Iya. Ngaji di mana? Sama Buya. Wah ini kurang ajar, ini ngaji sama saya model begitu. Kalau ngaji di sini yang benar. Lebih penting ngasih nafkah, cari nafkah daripada itu loh. Jadi jangan zalim wahai suami. Tidak boleh. Kalau memang tidak mampu, ada ngaji rajin dan saya tahu orangnya setelah itu. Pertama kan tidak tahu siapa orangnya. Betul kelihatannya paling depan dia memang, bukan ini. Tidak usah khawatir. Ajib. Cuman kita negurnya bagaimana bingung. Sebab kalau yang ngomong kelihatannya matanya tuh 2 mata, kalau belum 4 mata dia. Ngelihat, dengar dia, tapi kok masih begitu? Bisa jadi pengajian hanya untuk alasan dia lari dari kewajiban. Ada kan orang sok gaya sibuk ya kan? Biar tidak disuruh, sok sibuk. Ini model-model laki-laki nggak benar. Tapi Anda orang baik semuanya. Pemirsa Anda baik semuanya. Anda laki-laki bertanggung jawab, Anda wanita solehah. Di saat suami Anda tidak mampu beri rezeki karena dia tidak mampu, Anda berperan dengan senyum. Bahkan Anda sebagai istri, kalau ternyata Anda lebih gaji Anda lebih gede, kemudian Anda mencukupi, Anda lebih banyak minta maaf. Takut suami Anda minder. Abang, nggak apa-apa bang ya, yang nyukupi saya bang, maafin. Semoga abang nanti tambah rezeki. Waduh enaknya. Istri solehah, suaminya pun juga paham, maafin saya sayang. Kadang sudah tidak punya. Suami ini pernah ada pertanyaan di sini. Suami sudah nggak pernah ngasih. Setiap akhir bulan, gajian itu akhir bulan apa bulan sih? Awal bulan ya, gajian. Awal, ya. Jadi kalau suami saya Bu ya, kalau sudah hari gajian langsung nunggu depan itu. Mana duitnya? Kurang ajar ini. Sudah tidak kerja, giliran suaminya pulang dari kantor, pas hari gajian langsung, mana duitnya? Ini laki-laki kita bukan dia. Mohon maaf, saya kalau sudah urusan begini agak serem. Kerbo aja nggak begitu. Anda tahu kerbo suami istri itu? Nggak pernah dia ngomong, yang makananmu buat aku nggak boleh, cari sendiri itu. Minimal cari sendiri, jangan repoti pasangan. Kok bilang, hei kerbo istriku, mana makanan buat aku? Nggak ada. Tolonglah, masalah ini penting banget. Kadang orang gara-gara sok ibadah itu loh yang saya khawatir tuh. Gara-gara sok ibadah, sok hadir pengajian, sok ini, nggak mau cari nafkah. Ini model apa? Anda suami tanggung jawab. Tapi di saat Anda sebagai seorang istri kok suamimu Anda tidak mampu, Anda berperan, Anda mendapatkan pahala berlipat-lipat. Jangan tambah sombong. Maka di sini saya sambungkan. Wanita karir, wanita mencari rezeki boleh. Dengan catatan dapat izin suami mencari rezekinya di tempat yang terhormat, kerjaannya halal ya.
kemudian tidak meninggalkan kewajiban yang lebih lagi. Yang kelima paling penting bagi wanita karir adalah tidak sombong kepada suami. Sebab yang banyak wanita karir dikit-dikit sombong, makanya banyak yang janda nanti orang kaya. Mentang-mentang sedikit punya masalah, cerai saja, dia bisa membayar untuk mencerai. Hei janda-janda kaya hari ini, kalau menikah tawaduk nanti bahagia rumah tanggamu. Kalau menikah dengan kesombongannya tetap saja nikah 2 hari langsung marah kepada suami. Oh tidak. Makanya syarat wanita karir terakhir adalah engkau semakin tawaduk kepada suamimu di saat rezekimu semakin banyak. Dan para suami tolong ini, tak bu, ini harus dicambuk semuanya ini. Tidak satu-satu, karena indah rumah tangga itu harus indah. Saling melengkapi, saling mencukupi. Kalau ada kekurangan memaafkan, itu penting. Indah, suami tanggung jawab, istri amanat. Indah, semoga bahagia rumah tangga. Mohon maaf yang bertanya, insya Allah ya. Semoga Allah memberikan rumah tangga indah. Adapun ya, suami Anda saya tidak tahu yang sesungguhnya. Apakah karena beliaunya adalah orang yang pelit? Berarti kalau pelit perlu didoain khusus dari sini. Atau kalau dia bermasalah, maka kalau dia memang tidak bisa bekerja dan mencari rezeki, peluang bagi Anda untuk melambung tinggi, derajat yang tinggi, menjadi seorang istri yang setiap saat berderma untuk suaminya. Hebat. Jangan dijadikan itu sebuah permasalahan menjadikan rumah tangga indah. Kebahagiaan itu hendaknya harus Anda hadirkan dengan rumus tanpa syarat. Bukan syaratnya duitnya banyak. Bukan syaratnya suami ngasih nafkah. Bukan syaratnya ini, akan tapi keindahan yang ada di dalam kehidupan Anda. Sehingga kebahagiaan bisa dimiliki orang fakir. Sehingga kebahagiaan dimiliki orang yang lagi sakit. Kebahagiaan bisa diberikan oleh Allah kepada siapapun. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Dunia dan akhirat. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.